Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pagi ini Pak Zani akan menyampaikan materi mengenai energi alternatif. Nah, anak-anak coba bisa disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Jika nanti ada hal-hal yang penting, bisa anak-anak catat di buku tulis. Oke, langsung saja ya untuk pembelajaran pagi ini. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai sumber energi, kemudian macam-macam energi, kemudian perubahan energi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai energi alternatif. Nah, anak-anak, energi alternatif itu apa? Energi alternatif itu adalah salah satu energi yang menggantikan sumber energi. Nah, jadi kan kemarin ada sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui itu anak-anak. Nah, jadi yang tidak dapat diperbarui itu jika kita tidak menghemat penggunaannya, itu kan nanti penggunaannya jadi bisa cepat habis anak-anak. Nah, karena prosesnya membutuhkan waktu yang lama, makanya adanya energi alternatif itu bisa mengganti sumber energi yang tadi tidak dapat diperbarui. Nah, contohnya ini ada minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kalau kita tidak bisa menghemat, nah apalagi tidak menggunakan secukupnya, itu lama-kelamaan nanti akan habis karena memperolehnya juga sulit anak-anak. Nah, anak-anak, minyak bumi dan gas itu juga disebut dengan energi fosil. Kenapa? Karena berasal dari makhluk-makhluk hidup yang punah berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, jadi untuk memperolehnya sulit anak-anak. Kemudian, untuk menggantikan minyak bumi dan gas itu menggunakan apa? Nah, yang pertama biofuel atau bahan bakar bio anak-anak. Itu adalah bahan mengganti minyak bumi yang berasal dari tumbuhan seperti minyak kelapa sawit, kemudian minyak jarak, dan minyak jagung. Kemudian ada biomasa, bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang tidak terpakai lagi. Seperti sisa biji sawit, kotoran ternak, kemudian sabut kelapa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi matahari anak-anak. Nah, matahari itu memiliki energi dalam bentuk panas untuk mengeringkan benda, kemudian serta cahayanya juga manfaatnya besar sekali. Nah, salah satunya untuk menerangi lingkungan dan dapat menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian ada lagi angin, itu memiliki energi sehingga yang dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin anak-anak nanti untuk menghasilkan listrik. Nah, kemudian ada lagi air. Nah, air itu juga dapat menggantikan tadi minyak bumi dan gas. Nah, terutama untuk pembangkit listrik. Nah, jadi anak-anak air itu juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui kincir air. Kemudian ada panas. Nah, bumi merupakan energi panasnya magma yang berasal dari perut bumi. Yang panas itu yang nanti juga dapat menghasilkan listrik anak-anak. Nah, kemudian energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, itu ada beberapa macam anak-anak. Salah satunya ada matahari, kemudian angin, arus air, panas bumi, dan gelombang air laut. Kelebihannya itu apa anak-anak? Jadi adanya energi alternatif apalagi yang ramah lingkungan seperti ini, itu jika kita gunakan itu tidak akan habis. Nah, kemudian beberapa energi alternatif itu menghasilkan energi yang besar dan ramah lingkungan. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya itu memerlukan biaya yang besar. Nah, seperti PLTA dan PLTS. Kemudian beberapa energi alternatif itu dipengaruhi musim anak-anak, misalnya arus air pada musim hujan dibandingkan pada musim kemarau. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kekurangan energi alternatif. Nah, kemudian kita lanjut ke sumber daya alam alternatif anak-anak. Nah,
sumber daya alam kemarin dibagi menjadi dua, diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau yang diperbarui kemarin, jika kita manfaatkan itu akan tetap ada. Kalau yang tidak dapat diperbarui, jika kita tidak menghemat, kemudian kita tidak menggunakan secukupnya, itu lama kelamaan akan habis karena memperolehnya tidak mudah. Nah, ini sumber daya alam yang biasa digunakan. Nah, misal minyak bumi tadi ini, misal minyak bumi menjadi bensin, plastik dan lilin, itu alternatifnya apa? Menggunakan biodiesel. Biodiesel itu hasil olahan tumbuhan jarak anak-anak, bisa sebagai bensin. Kemudian ada plastik berbahan singkong. Nah, kemudian ada gas alam, itu energi alternatifnya biogas dari kotoran ternak anak-anak. Jadi kotoran ternak, kotoran hewan itu bisa menghasilkan gas alam anak-anak. Nah, nanti akan menghasilkan biogas. Kemudian batu bara. Nah, energi alternatifnya apa? Mengganti batu bara itu ada matahari, angin, arus air dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga bisa untuk kereta nih anak-anak biasanya pakai batu bara. Nah, itu bisa menggantikan menggunakan listrik anak-anak untuk bahan bakar kereta api. Nah, ini sekarang manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, manfaat untuk manusia itu apa anak-anak? Nah, sumber daya alam alternatif yang pertama ini salah satunya adalah tumbuhan singkong anak-anak. Tumbuhan singkong ini dimanfaatkan untuk bahan sayuran atau pembuat keripik. Nah, bisa untuk makan ya anak-anak ya. Kemudian ada lagi nih anak-anak, tumbuhan yang bisa dimanfaatkan lagi. Salah satunya adalah kentang anak-anak. Nah, pasti anak-anak suka makan kentang ya di rumah ya. Nah, ini anak-anak, kentang yang anak-anak makan itu dapat menjadi energi alternatif anak-anak. Untuk apa? Untuk menjadi uh, energi yang menggantikan baterai anak-anak. Nah, ini kentang ini bisa untuk menggantikan baterai. Itu anak-anak. Nah, ini anak-anak contoh energi alternatif lainnya anak-anak. Ini yang dari kotoran hewan ini anak. Jadi ini misalnya kotoran sapi anak-anak. Nah, nanti ditampung di suatu tempat kayak gini anak-anak. Kemudian pembusukan kotoran tadi hasil kotoran hewan ini nanti akan menghasilkan gas metana anak-anak. Dari gas metana ini nanti di dalam tabung ini akan ada pembakaran. Nah, kemudian ada panasnya uap ini anak-anak. Kemudian untuk memutar turbin. Nah, turbin ini yang nanti akan menghasilkan listrik anak-anak yang bisa kita gunakan. Itu anak-anak. Nah, anak-anak itu mengenai materi pagi ini. Nah, jika ada yang kurang paham atau mungkin ingin ditanyakan, nah bisa nanti menghubungi Pak Zani ya. Nah, itu yang bisa Pak Zani sampaikan untuk pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.